Bagian A. Bagian A kita membahas tentang jaringan tumbuhan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan terdapat dua, yaitu jaringan meristem, yaitu jaringan yang selalu membelah. Di dalam jaringan meristem terdapat jaringan primer dan jaringan sekunder. Selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa terbagi menjadi pertama epidermis paling luar. Pada epidermis, derivat epidermis atau penutup jaringan yang disebut bulliform cell, trikoma, dan beberapa jaringan lainnya yang melindungi paling luar. Yang kedua ada dasar parenkim, penyokong atau penguat tumbuhan, dan pengangkut xilem dan floem hasil fotosintesis. Bagian B, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari akar. Apa sih itu akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah, memperkuat berdirinya tumbuhan, tempat cadangan makanan, dan juga berfungsi sebagai alat respirasi pada tumbuhan tertentu. Sistem perakaran itu ada dua, seperti pada gambar berikut. Jika dilihat dari gambar, ada yang batangnya itu sendiri dan ada yang batangnya terlihat banyak. Yang batangnya sendiri itu tunggang dan yang batangnya banyak itu serabut. Penampang melintang akar jika di bawah dan dilihat dari mikroskop terlihat seperti gambar berikut. Lalu bagian B, setelah bagian B itu ada bagian C. Kita masuk mengenai struktur dan fungsi batang. Anak-anak udah tahu belum bagian batang itu apa sih? Batang bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan, sarana transportasi atau pengangkut cadangan makanan, dan membantu proses respirasi melalui lentisel. Ada 3 bagian pokok, yaitu epidermis batang, yang kedua ada korteks batang, dan yang ketiga ada silinder pusat atau stele. Penampang melintang batang jika kita potong dan kita lihat menggunakan mikroskop akan terlihat seperti gambar berikut. Setelah bagian C, kita lanjut ke bagian D. Pada bagian D,
kita membahas tentang struktur dan fungsi daun. Apa sih itu daun? Daun adalah organ tumbuhan yang umumnya pipih, melebar, dan berwarna hijau. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, tempat pertukaran gas dan penguapan pada tumbuhan melalui stomata. Susunan terdiri dari epidermis daun, kemudian terdiri dari mesofil, kemudian ada jaringan pengangkut, dan ada jaringan penyokong. Seperti pada gambar bagian daun berikut ini. Sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya. Bagian E, kita membahas struktur dan fungsi dari bunga. Apa sih itu bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae karena dalam bunga terdapat alat reproduksi seperti benang sari, putik, dan kantung lembaga. Bagian-bagian bunga ini pasti kamu sudah pelajari di kelas 6 kan? Yang terdiri dari apa aja sih bagian-bagian bunga? Masih ingat nggak? Itu ada bagian yang disebut kaliks. Kemudian ada korona, ada stamen, ada pistilum, dan kita akan mengenal macam bunga. Macam bunga terdiri dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ada yang jantan, ada yang betina. Ada 3 bagian faktor yang mempengaruhi pengangkutan air pada tumbuhan. Yang pertama ada daya hisap daun. Yang kedua ada daya kapilaritas batang. Yang ketiga ada tekanan akar. Selanjutnya bagian F. Kita akan membahas teknologi yang mempengaruhi
terjadinya inspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, panel surya. Terinspirasi mekanisme fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan sehingga membuat alat panel surya yang menyerap sinar matahari yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Yang kedua, ada sensor cahaya. Terinspirasi dari struktur tanaman kaktus. Seperti pada gambar berikut, tanaman kaktus yang mempunyai dan menyimpan air menyebabkan jaringan itu memiliki sensor cahaya. Lapisan pelindung dan pengilap. Terinspirasi lapisan lilin wax tanaman yang melindungi permukaan daun. Beginilah penampakannya. Lalu ada alat pemurnian air yang terinspirasi dari akar serabut eceng gondok. Pada tanaman eceng gondok, dia akan mensterilkan tanaman atau menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, fungsi dari pemurnian air adalah memfilter air. Sekian dan terima kasih. Semoga